Halo sahabat misterius, apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi bersama kami di channel RJ45 MPA. Cerita misteri ini akan membuat adrenalin kamu meningkat dan menjadikan kamu lebih berani dalam menghadapi situasi yang sepi dan sunyi dimanapun kamu berada, dan akan membawa kamu seolah-olah ada di dunia lain. Sebelum lanjut cerita ini, jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng channel ini, agar kamu tidak ketinggalan cerita-cerita berikutnya. Hantu Kebun Kelapa. Kembali ke desa. Langit sore di Riau tampak muram ketika Rahman turun dari bus tua yang mengantarnya pulang. Angin lembab dari arah sungai membawa aroma tanah basah yang begitu familiar. Setelah bertahun-tahun merantau di Pekanbaru, akhirnya ia kembali menginjak tanah kelahirannya, desa kecil yang dikelilingi kebun kelapa luas, kebanggaan sekaligus misteri bagi warganya. Di kejauhan, terlihat rumah kayu tua milik orang tuanya. Ket dindingnya sudah kusam, dan pekarangan dipenuhi ilalang. Rahman menarik napas panjang, mencoba mengusir rasa asing yang menyelinap di hatinya. "Assalamualaikum," serunya pelan ketika melangkah masuk ke halaman. Pintu rumah berderit terbuka. Seorang lelaki tua dengan tubuh kurus, rambut memutih, dan wajah lelah muncul dari dalam. Dialah ayah Rahman. Mata tuanya berkaca-kaca ketika melihat anaknya. "Waalaikumsalam. Rahman? Ya Allah, akhirnya kau pulang juga, nak." Rahman tersenyum kaku dan memeluk ayahnya erat. Suasana haru menyelimuti keduanya, namun di balik kehangatan itu, Rahman merasakan sesuatu yang janggal. Rumah terasa sunyi, terlalu sunyi, seakan-akan menyembunyikan sesuatu. Setelah makan malam sederhana, Rahman duduk bersama ayahnya di ruang tamu. Lampu minyak bergoyang diterpa angin, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding. Di luar, suara malam hanya diisi oleh jangkrik dan sesekali suara burung hantu. Rahman membuka pembicaraan. "Yah, aku dengar kebun kita sudah lama terbengkalai. Kenapa tidak ada yang merawat?" Ayahnya terdiam sejenak, tatapannya kosong menatap gelap di luar jendela. Baru kemudian ia menjawab pelan, suaranya serak, seolah menahan sesuatu. "Kebun itu bukan tempat yang bisa kau sentuh sembarangan, men. Sejak dulu, ada yang menjaga di sana. Makanya orang-orang desa tak berani mendekat setelah senja." Rahman mengernyit. "Menjaga? Maksud ayah, orang?" Ayah menggeleng cepat, lalu menunduk. "Bukan manusia. Ada penunggunya. Jangan pernah kau masuk ke kebun itu setelah matahari tenggelam. Banyak yang menantang, banyak pula yang tak pernah kembali sama." Rahman terdiam. Kata-kata ayahnya membuat bulu kuduknya meremang. Ia memang pernah mendengar cerita-cerita tentang kebun kelapa yang angker itu saat kecil, tapi ia menganggapnya sekadar dongeng untuk menakuti anak-anak. Kini, mendengar langsung dari ayahnya, Rahman merasa ada sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar cerita rakyat. Malam semakin larut. Rahman mencoba tidur di kamar lamanya, namun matanya sulit terpejam. Suasana desa yang hening justru membuat telinganya lebih peka terhadap suara-suara kecil. Duk! Suara benda jatuh terdengar samar dari arah kebun. Rahman terperanjat, bangkit dari tempat tidur. Ia menajamkan telinga. Duk, duk, duk. Berulang kali, terdengar seperti buah kelapa jatuh menghantam tanah. Ia melirik jam tua di dinding, pukul 12 malam. Hatinya berdebar. Kenapa ada kelapa jatuh tengah malam begini? Angin pun tidak bertiup. Dengan langkah hati-hati, ia membuka jendela kamarnya. Dari kejauhan, kebun kelapa tampak hitam pekat,
hanya siluet batangnya yang menjulang tinggi ke langit gelap. Namun entah mengapa, Rahman merasa ada sesuatu atau seseorang sedang memperhatikannya dari balik kegelapan. Bulu kuduknya merinding. Ia buru-buru menutup jendela, menarik selimut, dan mencoba memejamkan mata. Namun suara kelapa jatuh itu terus terdengar, semakin dekat, seolah menghantam tanah tepat di samping rumah. Dalam gelap, Rahman mendengar suara berbisik, pelan, lirih, namun jelas di telinganya. "Jangan sentuh kebun itu." Rahman terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuh. Ia menoleh ke arah jendela. Di luar, samar-samar ia melihat bayangan putih berdiri di antara batang kelapa. Langkah pertama ke kebun. Malam berikutnya, rasa penasaran Rahman semakin membuncah. Ia tak bisa berhenti memikirkan suara kelapa jatuh yang ia dengar semalam, juga bisikan aneh yang seakan datang langsung ke telinganya. Ayahnya memang sudah melarang, tapi ada dorongan kuat dalam dirinya untuk membuktikan apakah semua itu hanya bayangan ketakutan, atau memang ada sesuatu yang benar-benar bersemayam di kebun itu. Sekitar pukul 10 malam, Rahman bangkit dari tempat tidurnya. Ia mengambil senter kecil dan parang peninggalan kakeknya. Dengan langkah pelan agar tak membangunkan ayahnya, ia keluar dari rumah menuju kebun yang tak jauh dari pekarangan belakang. Begitu melewati batas pagar bambu, hawa malam berubah drastis. Udara yang semula tenang kini terasa dingin menusuk tulang, membuat kulit Rahman merinding. Pohon-pohon kelapa menjulang tinggi bagaikan tiang hitam yang berdiri di kegelapan, daunnya berdesir lirih seperti bisikan orang yang sedang bergunjing. Rahman menyalakan senter. Cahaya kuningnya menembus gelap, menyorot batang-batang kelapa yang berjejer rapat. Suara jangkrik seketika lenyap. Hanya ada suara detak jantungnya sendiri yang semakin cepat. Langkah demi langkah ia susuri jalan tanah yang dipenuhi dedaunan kering. Namun tiba-tiba, senter Rahman menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak, jejak kaki basah. Jejak itu jelas sekali, seakan seseorang baru saja berjalan di sana. Padahal tanah sekitar kering, tak ada hujan turun sejak berhari-hari. Jejak itu menuju lebih dalam ke kebun, ke arah pohon-pohon tua yang tampak lebih rapat. Rahman menelan ludah. Siapa yang berjalan malam-malam begini, pikirnya. Dengan ragu, ia mengikuti jejak itu. Suasana semakin aneh. Angin malam berembus, membawa bau anyir yang menusuk hidung, seperti darah segar. Duk! Tiba-tiba terdengar suara buah kelapa jatuh dari arah kiri. Rahman menoleh cepat, menyorot dengan senter. Tak ada apa-apa, hanya tanah kosong. Namun, detik berikutnya, terdengar tawa lirih seorang perempuan dari kejauhan. Suara itu panjang, tipis, dan bergema di antara batang kelapa. Hai, 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 hai. Rahman terpaku, bulu kuduknya berdiri semua. Suara itu jelas bukan suara manusia biasa. Perlahan, senter di tangannya bergetar karena tubuhnya mulai gemetar hebat. Ia memaksa langkah maju, meski hatinya diliputi rasa takut. Cahaya senter bergerak tak tentu arah karena tangannya gemetar. Di balik salah satu pohon kelapa besar, ia melihat sesuatu. Sosok perempuan duduk di atas batang kelapa yang tumbang. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya putih lusuh berlumuran noda tanah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah buah kelapa yang retak, dan dari retakan itu menetes cairan merah pekat. Tetes demi tetes jatuh ke tanah, membuat suara pluk-pluk menyeramkan. Rahman membeku. Senter di tangannya nyaris terlepas. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Wajah pucat, mata hitam legam, dan mulut yang tersenyum menyeringai memperlihatkan gigi-gigi yang patah.
Suaranya lirih, namun menusuk telinga Rahman jelas sekali. "Ini, kepalamu yang berikutnya." Rahman tersentak mundur beberapa langkah, hampir terjatuh. Senter padam seketika, membuat kegelapan menyelimuti seluruh kebun. Suara tawa perempuan itu berubah menjadi jeritan panjang yang menggema, seakan berasal dari semua arah sekaligus. Rahman berlari sekuat tenaga tanpa arah, hanya mengandalkan insting untuk keluar dari kebun. Ranting dan dedaunan menerpa wajahnya, tapi ia tak peduli. Napasnya memburu, jantungnya seperti hendak meledak. Akhirnya, ia berhasil sampai di pekarangan rumah. Kakinya lemas, napasnya tersengal, dan tubuhnya basah oleh keringat dingin. Dari kejauhan, di balik pepohonan kelapa, ia masih bisa mendengar suara itu. "Hai, hai, hai." Rahma Aan. Cerita orang tua desa. Pagi itu, Rahman terbangun dengan kepala berat. Malam sebelumnya masih jelas terbayang, suara tawa perempuan, kelapa berdarah, dan wajah pucat dengan mata hitam legam. Bahkan, ia masih bisa merasakan dinginnya hawa dari kebun yang membuat tubuhnya menggigil. Ia duduk di teras rumah sambil meneguk teh panas buatan ayahnya. Tatapan ayahnya tajam, penuh curiga. "Kau masuk ke kebun itu semalam, ya?" tanyanya tiba-tiba. Rahman tersentak. "Ya, aku cuma mau lihat sebentar." Kenapa ayah tak pernah mau jelaskan? Apa sebenarnya yang ada di kebun itu? Ayahnya tak langsung menjawab. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menatap kebun yang tampak tenang di kejauhan. Setelah beberapa saat, ia berkata lirih, seakan takut kalau ada yang mendengar. "Kalau kau ingin tahu, pergilah ke rumah Makramlah. Dialah yang tahu cerita lama kebun itu. Aku hanya bisa bilang satu hal, jangan ulangi perbuatanmu semalam." Siang harinya, Rahman pun berjalan ke ujung desa, menuju rumah Makramlah. Rumah panggung tua itu berdiri di bawah rindangnya pohon mangga. Dinding kayu mulai rapuh, namun auranya terasa berbeda, seakan penuh rahasia. Makramlah menyambut Rahman dengan senyum tipis, meski matanya menyimpan sorot yang tajam. Ia sudah renta, tubuhnya bungkuk, namun tutur katanya selalu dipercaya warga karena dianggap menyimpan ilmu dan cerita masa lalu. "Apa yang kau cari, Nak Rahman?" tanya Makramlah sambil menuangkan air ke dalam cangkir tanah liat. Rahman menunduk hormat. "Saya ingin tahu, Mak, tentang kebun kelapa keluarga saya. Semalam saya lihat sesuatu, ada perempuan di sana." Dia memegang kelapa yang mengeluarkan darah. Wajah Makramlah seketika berubah serius. Ia meletakkan cangkir dengan tangan bergetar, lalu menatap Rahman tajam. "Jadi kau sudah melihatnya?" bisiknya lirih. Rahman terdiam. Ia merasakan hawa dingin menyelimuti ruangan. Angin dari jendela seakan berhenti, dan hanya suara detak jam tua yang terdengar. Makramlah menghela napas panjang, lalu mulai bercerita dengan suara serak. "Puluhan tahun lalu, sebelum kau lahir, ada seorang perempuan bernama Sari. Ia bekerja sebagai buruh pemetik kelapa di kebun keluargamu. Cantik wajahnya, tapi nasibnya malang. Suatu hari, saat memanjat pohon kelapa, sebuah buah jatuh tepat di kepalanya. Orang-orang berusaha menolong, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan utuh." Rahman mengerutkan dahi. "Tidak utuh? Maksud Mak?" Mata Makramlah terlihat berkaca-kaca. Yang ditemukan hanya kepalanya saja, tergeletak di tanah. Tubuhnya lenyap, tak pernah ditemukan. Ada yang bilang, tubuhnya terkubur di bawah pohon kelapa tua. Ada juga yang percaya dia di bawah makhluk gaib yang mendiami kebun itu.
Sejak hari itu, arwahnya tak pernah tenang. Orang-orang sering melihat sosok perempuan membawa kelapa berdarah, mondar-mandir di antara batang kelapa. Rahman tercekat. Ingatannya langsung terhubung dengan sosok yang ia lihat semalam. Kata-kata Mak Ramlah terasa seperti konfirmasi atas semua ketakutannya. Mak Ramlah melanjutkan dengan suara bergetar. Orang desa menyebutnya hantu kebun kelapa. Jika kau mendengar suara kelapa jatuh malam-malam, itu tandanya dia sedang berjalan. Jika kau melihat kelapa pecah berisi cairan merah, itu bukan buah biasa, itu kepalanya sendiri yang terkutuk. Dan bila kau sudah menatap matanya, dia akan terus mengikutimu. Rahman merasakan darahnya membeku. Keringat dingin mengalir di pelipis. Mak, semalam aku menatap matanya. Mak Ramlah langsung menggenggam tangan Rahman erat, wajahnya berubah tegang. Ya Allah, Nak, berarti kau sudah ditandai. Arwah itu tak akan diam sebelum kau ikut bersamanya. Ruangan itu mendadak terasa pengap. Dari luar, angin berembus membawa bau anyir samar. Rahman menoleh ke jendela, dan untuk sesaat, ia merasa ada bayangan putih melintas cepat di antara pepohonan kelapa yang terlihat dari kejauhan. Hatinya bergetar keras. Kutukan itu ternyata bukan sekadar cerita rakyat, ia sudah menjadi bagian darinya. Kelapa berdarah. Malam itu, langit desa tampak berat. Awan gelap menggantung, menutupi sinar bulan. Rahman duduk di teras rumah, pikirannya masih kacau oleh cerita Mak Ramlah siang tadi. Kata-kata itu terus terngiang. Jika kau menatap matanya, dia akan terus mengikutimu. Sejak pulang dari rumah Mak Ramlah, Rahman merasa selalu diawasi. Di balik pepohonan kelapa, di sela bayangan malam, seolah ada mata hitam yang tak pernah lepas memandangnya. Ia memutuskan untuk kembali ke kebun. Rasa takut bercampur dengan tekad kuat untuk membuktikan bahwa dirinya tidak sedang berhalusinasi. Dengan membawa senter dan parang, ia melangkah masuk ke kebun untuk kedua kalinya. Hawa di dalam kebun terasa berbeda dari malam sebelumnya. Angin berembus pelan namun dinginnya menusuk tulang, membawa aroma amis samar. Pohon-pohon kelapa menjulang seperti pasukan hitam yang diam mengawasi. Cahaya senter Rahman hanya mampu menembus kegelapan beberapa meter ke depan, selebihnya hanyalah pekat tak berujung. Langkah Rahman terhenti ketika terdengar suara duk. Buah kelapa jatuh dari atas. Ia menyorotkan senter, dan benar, sebuah kelapa tergeletak di tanah, bulas sempurna, kulitnya masih hijau. Rahman mendekat, tubuhnya tegang. Perlahan ia mengangkat kelapa itu. Beratnya aneh, lebih berat dari buah kelapa biasanya. Saat ia memutar buah itu di tangannya, terdengar suara krek-krek dari dalam, seperti sesuatu sedang retak. Tiba-tiba, kulit kelapa itu pecah dengan sendirinya. Dari retakannya menganga, bukan air bening yang keluar, melainkan cairan merah pekat. Darah segar mengalir menetes dari sela-sela retakan, membasahi tangan Rahman. Bau amisnya begitu kuat hingga membuat perutnya mual. Rahman terbelalak, menjatuhkan kelapa itu ke tanah. Cairan merah semakin deras keluar, menggenang di tanah seperti genangan darah segar. Lalu terdengar suara lirih, tepat di telinganya. Suara perempuan, begitu dekat seakan berbisik dari balik bahunya. Itu, kepalaku. Rahman memutar tubuh cepat. Senter di tangannya menyorot liar. Dan di sana, di balik batang kelapa besar, tampak sosok perempuan berdiri. Rambut panjangnya menjuntai, wajahnya pucat, dan kedua matanya hitam tanpa bola mata. Mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar hingga pipinya robek. Tangannya menggendong sesuatu,
sebuah kelapa yang pecah dengan cairan merah menetes deras. Perempuan itu menatap Rahman dengan sorot tajam, lalu menyeringai. "Ambil, Rahman, ini kepalamu yang berikutnya." Rahman menjerit tertahan, mundur dengan langkah terhuyung. Namun kakinya terpeleset oleh genangan darah dari kelapa yang ia jatuhkan tadi. Tubuhnya hampir terhempas, namun ia berhasil bangkit. Tanpa pikir panjang, ia berlari sekencang mungkin keluar dari kebun. Senter di tangannya terlepas, tapi ia terus berlari dalam kegelapan. Nafasnya memburu, dada terasa sesak. Suara tawa itu mengikuti di belakangnya, makin keras, makin dekat. Hai, 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 hai. Akhirnya, Rahman berhasil mencapai pekarangan rumah. Ia terjatuh tersungkur di tanah, tubuhnya gemetar hebat. Dengan sisa tenaga, ia menoleh ke arah kebun. Gelap. Hanya pohon-pohon kelapa yang bergoyang pelan tertiup angin. Namun di salah satu batang kelapa, ia bisa melihat samar bayangan putih berdiri, masih memeluk kelapa berdarah itu, menatapnya dari kejauhan. Bisikan di tengah malam. Sejak kejadian di kebun malam itu, Rahman tak bisa tidur tenang. Tubuhnya masih bergetar setiap kali ia mengingat cairan merah yang mengucur dari kelapa, juga bisikan yang menusuk telinganya, "Itu kepalaku." Ayahnya mulai curiga melihat kondisi Rahman yang pucat dan sering melamun. "Men, kau sakit?" tanya ayahnya suatu sore sambil memperhatikan wajah anaknya. Rahman hanya menggeleng, enggan menceritakan kebenaran. Ia tahu, jika ayahnya tahu ia kembali melanggar larangan, tentu kemarahan besar yang akan didapatnya. Tapi di dalam hati, Rahman merasa ada yang jauh lebih menakutkan daripada amarah ayahnya. Hantu itu sudah menempel padanya. Malam pertama gangguan. Malam itu, Rahman berusaha tidur lebih cepat. Lampu kamarnya ia biarkan menyala, mencoba menenangkan diri. Namun, tepat saat ia mulai terlelap, terdengar suara ketukan lembut di jendela kamarnya. "Ok, tok, tok." Rahman terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia menahan napas, menatap jendela dengan mata lebar. Tirai tipis bergoyang perlahan, seolah ada seseorang di luar yang menyentuhnya. Dengan tubuh bergetar, ia bangkit dan mendekati jendela. Perlahan ia menyingkap tirai. Kosong. Hanya kebun kelapa di kejauhan yang tampak gelap pekat. Rahman menghela napas lega, hendak menutup tirai kembali. Namun detik berikutnya, suara bisikan terdengar tepat di telinganya, meski ia berdiri sendirian. "Rahma Aan." Rahman melompat mundur. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin membasahi pelipis. Ia buru-buru menutup jendela rapat-rapat dan kembali ke ranjang. Namun gangguan tak berhenti. Dari lantai kamar, terdengar suara pluk-pluk, seperti tetesan air. Rahman menoleh. Ia terkejut melihat jejak kaki basah perlahan muncul dari arah pintu, berjalan menuju tempat tidurnya. Jejak itu nyata, basah, meninggalkan noda gelap di lantai kayu. Rahman menahan napas, tubuhnya membeku. Jejak kaki itu berhenti tepat di samping ranjangnya, lalu hening. Malam kedua, suara dari luar. Rahman mencoba tidur di ruang tamu bersama ayahnya, berharap bisa merasa lebih aman. Namun, tengah malam, ia terbangun oleh suara ketukan kelapa di luar rumah. Duk, duk, duk. Seperti ada buah kelapa yang dilempar berulang kali ke dinding rumah. Ayahnya tetap terlelap, tak mendengar apapun. Dengan rasa takut yang menyesakkan dada, Rahman memberanikan diri mengintip dari celah dinding kayu. Di luar, samar-samar terlihat sosok perempuan berambut panjang berdiri di bawah pohon kelapa, memegang sesuatu di pelukannya.
Ketika cahaya bulan menyingkap wajahnya, Rahman hampir berteriak. Perempuan itu sedang menggendong kelapa yang retak, meneteskan darah, seperti seorang ibu menggendong bayi. Perempuan itu mengangkat wajahnya ke arah rumah, dan meski jaraknya jauh, Rahman jelas melihat senyum lebarnya, senyum yang tidak wajar, terlalu lebar hingga robek di pipi. Malam ketiga, teror di kamar. Rahman tak lagi bisa membedakan mimpi dan kenyataan. Malam ketiga, ia merasa tubuhnya berat, tak bisa bergerak. Matanya terbuka, tapi seluruh tubuhnya lumpuh. Di pojok kamar, ia melihat sosok putih berdiri. Rambutnya menjuntai, menutupi sebagian wajah. Tangannya menggenggam kelapa berdarah. Perlahan, sosok itu berjalan mendekat, menyeret kakinya di lantai dengan suara srek-srek. Rahman ingin menjerit, namun mulutnya terkunci. Hanya matanya yang bisa bergerak, menatap ngeri ketika sosok itu semakin dekat, hingga akhirnya berdiri tepat di samping ranjang. Perempuan itu menunduk, wajahnya mendekati wajah Rahman. Napasnya dingin, berbau amis menusuk hidung. Bisikannya terdengar jelas, seolah langsung menusuk ke dalam pikirannya. Kau sudah menatap mataku, sekarang kau milikku. Air mata Rahman menetes tanpa ia sadari. Tubuhnya bergetar hebat. Dan ketika sosok itu mengangkat kelapa berdarah tinggi-tinggi, tiba-tiba lampu kamar berkelip dan padam. Gelap total. Suara tawa panjang menggema memenuhi ruangan. Hai, 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 hai. Rahman terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Ia terduduk di ranjang, terengah-engah. Lampu sudah menyala lagi, kamar tampak normal. Namun ketika ia menunduk, darahnya terasa beku. Di lantai, tepat di samping ranjang, masih ada jejak kaki basah yang berhenti di tempat ia berbaring. Kutukan kebun. Pagi itu, wajah Rahman tampak semakin pucat. Matanya merah karena 3 malam berturut-turut tak bisa tidur dengan tenang. Ayahnya khawatir, namun Rahman selalu menutupi dengan alasan lelah bekerja di kebun. Namun, yang membuatnya makin gelisah adalah kenyataan, setiap malam jejak kaki basah itu selalu muncul, bahkan kini baunya semakin jelas, amis seperti darah. Rahman pergi ke rumah Mak Ramlah. Siang hari, dengan langkah gontai, Rahman memberanikan diri mendatangi rumah Mak Ramlah, dukun tua di kampung yang terkenal masih memegang ilmu lama. Rumah Mak Ramlah berada di pinggir hutan, dikelilingi semak-semak dan pohon bambu yang meliuk menakutkan. Rahman mengetuk pintu perlahan. Assalamualaikum, Mak. Tak lama, pintu kayu itu terbuka. Seorang nenek tua dengan rambut putih kusut dan mata tajam menatapnya. Rahman, aku sudah tahu kau akan datang, katanya lirih, suaranya berat seakan bergema. Rahman tercekat. Mak, saya diganggu, Mak. Malam-malam ada yang datang, perempuan itu, dia. Rahman tak sanggup melanjutkan. Tubuhnya bergetar. Mak Ramlah menatap dalam-dalam, lalu menghela napas panjang. Kau sudah melanggar larangan, Nak. Kau menebang kelapa yang bukan milikmu, bukan pohon biasa. Itu tempat arwah bersemayam. Kisah pohon kelapa berdarah. Mak Ramlah lalu bercerita. Dulu, puluhan tahun silam, ada seorang perempuan hamil yang dibunuh di kebun itu. Jenazahnya tak ditemukan karena ia dikubur bersama janinnya di bawah salah satu pohon kelapa. Orang-orang bilang pohon itu tumbuh subur karena daging dan darahnya menjadi pupuk. Rahman membeku mendengarnya. Jantungnya berdetak kencang. Mak, jadi kelapa itu? Ya, potong Mak Ramlah. Itu bukan kelapa. Itu adalah wadah arwahnya.
Setiap kelapa yang tumbuh di pohon itu adalah simbol kepalanya sendiri. Saat kau menebangnya dan melihat cairan merah keluar, kau sudah memenggal kepalanya sekali lagi. Rahman menutup wajah dengan kedua tangannya, tubuhnya gemetar hebat. Mak, apa artinya dia akan terus mengikuti saya? Mak Ramlah menatap tajam, lalu berkata pelan. Lebih dari itu, Nak. Arwah itu sudah menempel padamu. Kau sudah jadi bagian dari kutukan kebun kelapa. Pertanda kutukan. Rahman tak percaya, namun sejak malam itu, gangguan semakin menjadi. Saat ia minum dari kendi, airnya berubah merah seperti darah. Saat ia bercermin, wajahnya terlihat samar dengan rambut panjang menutupi mata. Bahkan di kebun, setiap kali angin bertiup, terdengar suara lirih memanggil namanya. Rahman semakin tak tahan. Ia kembali menemui Mak Ramlah dengan wajah ketakutan. Mak, tolong saya, bagaimana cara lepas dari kutukan ini? Mak Ramlah duduk bersila, membakar kemenyan yang mengepul memenuhi ruangan. Matanya memandang kosong, lalu ia berucap pelan. Tidak mudah, Rahman. Jalan untuk membebaskanmu harus melalui darah dan doa. Jika tidak, arwah itu akan mengambil kepalamu, menggantikan kelapa yang telah kau tebang. Rahman tersentak. Mengambil kepala saya? Mak Ramlah mengangguk. Ya, kau dipilih sebagai pengganti. Setiap orang yang melanggar kebun itu akan kehilangan kepalanya, agar arwah perempuan itu bisa merasa utuh kembali. Malam ke-6, pertanda kematian. Malam itu, Rahman mencoba tidur sambil menggenggam tasbih pemberian Mak Ramlah. Namun tepat tengah malam, tubuhnya terasa dingin, begitu dingin hingga tulangnya bergetar. Ia terbangun, lalu melihat sesuatu di meja kayu di dekat jendela. Sebuah kelapa tergeletak di sana, padahal ia tidak pernah membawanya masuk ke kamar. Kelapa itu retak, dan dari celahnya menetes cairan merah pekat. Perlahan, tetesan itu membentuk tulisan di lantai. Kepalamu, ganti kepalaku. Rahman terpekik, tubuhnya lemas, hampir pingsan. Ia sadar kini kutukan itu nyata. Dan waktunya semakin dekat. Kepala pengganti. Malam itu, hujan turun deras. Petir menyambar langit riau, membuat rumah-rumah kayu di desa bergetar setiap kali kilat menyambar. Rahman berbaring di ranjangnya, tubuhnya menggigil meski sudah berselimut tebal. Namun bukan hujan yang membuatnya gelisah, melainkan bayangan kelapa berdarah yang tadi sore ia lihat di kamarnya. Ia mencoba memejamkan mata, tapi semakin ia paksa tidur, semakin jelas suara-suara itu terdengar. Rahman, kepalamu, ganti kepalaku. Suara perempuan itu menggema dari segala arah, kadang terdengar dari jendela, kadang dari bawah ranjangnya. Mimpi tanpa kepala. Akhirnya Rahman terlelap juga, tapi mimpi yang datang membuatnya nyaris mati ketakutan. Ia berdiri di tengah kebun kelapa. Bulan purnama bersinar, namun pohon-pohon kelapa tampak menghitam, menjulang bagaikan tiang nisan. Di sekelilingnya, bergelimpangan puluhan kelapa yang pecah, namun isinya bukan air, melainkan kepala manusia. Ada yang masih segar dengan mata terbuka, ada yang sudah membusuk. Bau anyir darah bercampur dengan bau amis tanah basah memenuhi udara. Tiba-tiba, salah satu kepala itu bergerak. Bola matanya menatap Rahman, dan dari mulutnya terdengar bisikan serak. Rahman, giliranmu berikutnya. Rahman menjerit dalam mimpi, tapi suaranya tertelan angin malam. Saat ia menoleh, ia melihat sosok perempuan itu berdiri di bawah pohon kelapa, rambut panjangnya menutupi wajah, tangannya memegang sebuah kelapa retak yang meneteskan darah. Namun kali ini,
Wajah yang samar-samar muncul di balik rambutnya membuat darah Rahman berhenti mengalir. Itu wajahnya sendiri. Kampung mulai diganggu. Keesokan harinya, Rahman terbangun dengan keringat bercucuran. Tapi ia bukan satu-satunya yang diganggu malam itu. Di surau, beberapa pemuda kampung bercerita dengan wajah pucat. Salah satunya, Harun, mengaku melihat kepala manusia tergantung di pelepah kelapa saat ia pulang dari ladang. Yang lain bersumpah mendengar suara perempuan menangis dari arah kebun ketika hujan mengguyur. Orang-orang desa mulai resah. Kebun kelapa itu bukan hanya mengganggu Rahman, tapi kini terornya meluas ke seluruh kampung. Seorang tetua kampung berkata lirih, "Ini bukan sekadar gangguan. Arwah itu sedang mencari pengganti. Seseorang harus dipilih untuk menjadi kepala barunya." Semua orang terdiam, dan secara perlahan pandangan mereka beralih pada Rahman. Rahman menjadi tersangka. Bisik-bisik mulai terdengar di kampung. Ada yang bilang Rahman yang membawa petaka, ada pula yang menuduh dialah penyebab arwah itu marah karena berani menebang kelapa terlarang. Malamnya, Rahman didatangi oleh 2 orang pemuda. "Men, lebih baik kau pergi dari kampung ini. Gara-gara kau, kami semua diganggu." Rahman menunduk, dadanya sesak. Ia ingin marah, tapi dalam hatinya ia sadar tuduhan itu ada benarnya. Sejak ia pulang dari rantau dan mulai mengurus kebun, semua ini terjadi. Namun, sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara tawa panjang dari arah kebun kelapa. Semua orang yang berada di halaman rumah berlari ketakutan. Rahman hanya bisa berdiri terpaku, bulu kuduknya meremang. Malam ke-7, pertanda darah. Tengah malam, gangguan semakin parah. Rahman mendengar suara langkah berat di dalam rumahnya. Ia menyalakan lampu, tapi tak ada siapa-siapa. Saat ia membuka pintu kamar, lantai rumahnya penuh jejak kaki basah yang berbau amis. Rahman mengikuti jejak itu sampai ke ruang tengah. Di sana, ia terhenti, karena di atas meja kayu sudah tergeletak sebuah kepala manusia. Kepala itu masih segar, matanya melotot, dan darahnya menetes ke lantai. Tapi yang membuat Rahman hampir gila adalah kenyataan bahwa kepala itu mirip sekali dengan dirinya sendiri. Dari balik kegelapan, suara lirih terdengar, semakin dekat, semakin menusuk telinga. "Rahman, kepalamu sudah kutunggu." Rahman terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Ia tahu waktunya hampir tiba. Arwah perempuan itu benar-benar menginginkan kepalanya sebagai pengganti. Malam penebusan. Malam itu, Rahman duduk bersila di ruang tengah rumahnya. Lilin-lilin kecil menyala di sekeliling, menebarkan cahaya temaram yang goyah setiap kali angin malam menyusup melalui celah dinding papan. Bau kemenyan menyesakkan dada, dan di hadapannya duduk Makramlah, dukun tua kampung yang terkenal dengan ilmunya. "Rahman," suara Makramlah serak, matanya menatap tajam, "malam ini akan menentukan hidupmu. Jika gagal, kau tak hanya kehilangan kepala, tapi juga akan jadi bagian dari kebun terkutuk itu." Rahman hanya bisa mengangguk. Tubuhnya lemah, tapi hatinya dipenuhi rasa takut bercampur pasrah. Persiapan ritual. Makramlah menyiapkan sesajen, ayam hitam, bunga 7 rupa, segenggam beras kuning, dan sebuah tempurung kelapa yang sudah diisi darah ayam. Rahman merasa perutnya mual melihat cairan merah pekat itu, tapi Makramlah dengan tenang menaruhnya di depan pintu rumah. "Kepala itu harus diberi pengganti sementara," bisik Makramlah. "Kita beri kelapa berdarah ini sebagai umpan. Kalau arwah itu mau menerima, kau selamat. Kalau tidak..." Ia tidak melanjutkan kata-katanya,
Tapi tatapan tajamnya cukup membuat Rahman mengerti. Kebun bergetar. Menjelang tengah malam, mereka berdua berjalan menuju kebun kelapa yang menjadi sumber petaka. Hujan sudah berhenti, tapi tanah masih becek, dan petir sesekali menyambar jauh di langit. Semakin dekat dengan kebun, udara terasa berat. Angin yang bertiup bukan lagi dingin biasa, melainkan dingin yang menusuk tulang, seolah ada ribuan tangan halus yang meraba kulit Rahman. Pohon-pohon kelapa menjulang kaku, daunnya berdesir keras meski angin hanya sepai. Tapi yang membuat Rahman hampir pingsan adalah suara yang terdengar di antara batang-batang kelapa itu, isak tangis perempuan bercampur tawa cekikikan. Ritual dimulai. Di bawah pohon kelapa terbesar, Mak Ramlah menancapkan dupa, menaruh sesajen, lalu mulai melantunkan mantera dengan suara parau. Rahman diminta duduk di tengah lingkaran beras kuning, sambil menggenggam sebilah pisau kecil yang sudah diolesi darah ayam. Kalau dia datang, jangan lepaskan pisau ini, pesan Mak Ramlah. Kalau dia mencoba mendekat, bacakan doa yang kuajarkan. Ingat, Rahman, jangan sekali-kali menatap wajahnya. Rahman menelan ludah. Telinganya berdenging, jantungnya berdegup begitu keras hingga ia yakin bisa terdengar jelas di kebun sunyi itu. Kedatangan sang hantu. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Lilin dan dupa padam seketika, menyisakan kegelapan pekat. Suara tangisan semakin keras, lalu berubah menjadi jeritan melengking yang membuat Rahman menutup telinga. Dari kegelapan, terlihat sosok perempuan itu perlahan muncul. Rambut panjangnya menjuntai basah, bajunya compang-camping penuh lumpur, dan di tangannya ia menggenggam sebuah kepala manusia yang meneteskan darah. Mak Ramlah berseru lantang, "Wahai arwah yang terikat, terimalah persembahan ini, jangan ganggu lagi darah keturunan di kampung ini." Tapi hantu itu tidak bergeming. Ia justru berjalan semakin dekat, menyeret kepalanya di tanah, meninggalkan jejak merah di antara rumput basah. Rahman gemetar. Tangannya berusaha memegang erat pisau, tapi jari-jarinya seperti kehilangan tenaga. Pertukaran yang gagal. Hantu itu berhenti tepat di depan sesajen. Kepalanya menunduk, seolah menatap kelapa berdarah di tempurung. Lalu, dengan gerakan cepat, ia meraih kelapa itu dan menghancurkannya dengan satu tangan. Darah muncrat ke tanah, bercampur dengan lumpur. Suara tawanya menggema. "Aku tidak mau kelapa, aku mau kepalanya." Rahman langsung merasakan kepalanya seperti ditarik dari dalam. Pandangannya berkunang-kunang, lehernya panas, seolah kepalanya akan copot kapan saja. Mak Ramlah berteriak, melanjutkan mantra, tapi tiba-tiba tubuhnya terlempar jauh hingga membentur batang kelapa. Darah segar mengalir dari kepalanya. Rahman kini sendirian di lingkaran beras, berhadapan dengan arwah itu. Tatapan terlarang. Rahman menutup mata, mengingat pesan Mak Ramlah. Tapi suara lirih itu terus mendesaknya. "Buka matamu, Rahman, lihat wajahmu yang akan kugunakan, lihat, lihat." Tak kuat menahan godaan, Rahman membuka sedikit matanya. Dan saat itu juga, ia menyesal seumur hidup. Sosok perempuan itu berdiri hanya sejengkal darinya. Rambut panjang yang menutupi wajah perlahan tersibak, memperlihatkan wajah menyeramkan yang sudah membusuk. Tapi di balik busuk itu, Rahman melihat wajahnya sendiri, dengan mata melotot dan senyum bengkok. Rahman menjerit, tapi suaranya tertelan angin malam. Kepalanya berdenyut, tubuhnya seakan lumpuh. Ia tahu, arwah itu kini benar-benar siap mengambil kepalanya sebagai pengganti. Penentuan malam berdarah. Malam itu, Desa Riau diselimuti kabut tebal.
Angin menderu lewat pepohonan, membawa aroma tanah basah dan anyir yang menusuk hidung. Rumah-rumah kayu bergoyang diterpa hembusan angin, dan kilat sesekali menyambar, menerangi kebun kelapa di kejauhan dengan siluet gelap yang menakutkan. Rahman duduk di ruang tengah rumah, tubuhnya lemah dan pucat pasi. Ia merasakan setiap denyut nadinya bagai ditarik keluar dari dalam dada. Malam sebelumnya, arwah itu hampir mengambil kepalanya, dan Makramlah kini terluka parah akibat ritual yang gagal. Ia tahu malam ini adalah malam terakhir. Malam penentuan. Kengerian dimulai. Tepat tengah malam, suara langkah berat terdengar dari arah kebun. Duk, 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 seperti kelapa jatuh berulang kali. Tapi langkah itu kini terdengar semakin dekat, semakin jelas, hingga seolah berada tepat di halaman rumah. Rahman menyalakan lilin, namun cahaya temaram itu tak mampu menghalangi kegelapan yang terasa hidup. Di ujung pandangan, ia melihat sosok putih itu muncul di antara pepohonan kelapa, rambut panjang menutupi wajah, tangannya memegang kepala manusia yang berdarah. Bisikan terdengar jelas, langsung menusuk ke dalam telinga Rahman. Rahman, waktumu hampir habis, aku menunggumu, kepalamu, kepalamu. Tubuhnya gemetar hebat. Napasnya tercekat. Ia tahu jika tidak melakukan sesuatu, malam ini ia akan kehilangan nyawanya. Rahasia kebun terungkap. Di ambang kepanikan, Rahman ingat cerita Makramlah yang belum ia cerna sepenuhnya. Ia menatap kembali kelapa berdarah yang tersisa dari ritual kemarin. Tiba-tiba ia menyadari sesuatu. Arwah itu tidak bisa mengambil nyawa kecuali ada pengikat darah. Pengikatnya adalah tanah kebun itu sendiri dan darah yang menetes dari kelapa. Jika aku bisa memutus pengikat itu, mungkin aku selamat. Dengan sisa tenaga, Rahman mengambil sebilah parang kecil dan menancapkan ujungnya ke tanah di bawah pohon kelapa tertua, pohon yang dipercaya menjadi tempat arwah perempuan itu dikubur. Ia menaburkan beras kuning dan menyiraminya dengan air kemenyan. Pertarungan terakhir. Tiba-tiba, arwah itu melesat ke arahnya. Rambutnya melayang seperti ular hitam, tangannya melayang untuk meraih kepala Rahman. Cahaya lilin bergoyang liar, dan suara Makramlah yang masih lemah terdengar di belakang. Rahman, fokus, potong ikatannya, potong ikatannya. Rahman menahan napas, memutar parang di tanah, memutuskan akar pohon kelapa yang penuh kutukan. Darah merah dari kelapa yang tersisa mengalir, menyatu dengan lumpur. Arwah perempuan itu menjerit, suara menyeramkan bergema di seluruh kebun. Tidak, tidak, aku ingin dia milikku. Ia berputar-putar di udara, tubuhnya memutih pucat, lalu perlahan mulai melemah saat akar pohon yang menahan kekuatan kutukan terpotong. Suara tawa panjangnya berubah menjadi ratapan lirih, lalu hening. Rahman terhuyung, tubuhnya lemas, tapi ia selamat. Malam itu, arwah itu lenyap, meninggalkan sisa darah kelapa di tanah yang basah. Damai yang palsu. Rahman menoleh ke arah Makramlah. Dukun tua itu tersenyum tipis meski wajahnya masih memucat. Kutukan berhasil dipatahkan untuk sementara. Tapi ingat, Rahman, arwah itu tidak akan benar-benar pergi. Kebun itu tetap terkutuk. Setiap keturunan yang menebang kelapa di sana bisa jadi menjadi korban berikutnya. Rahman menunduk, menyadari bahwa ia baru saja menyelamatkan nyawanya, tapi tidak dengan damai sepenuhnya. Kebun kelapa itu masih berdiri angkuh, dan malam-malam gelap di Riau masih menyimpan bisikan arwah yang menunggu korban baru. Akhir yang menyeramkan. Malam itu, bulan tertutup awan tebal, dan angin malam bertiup kencang, mengguncang rumah-rumah kayu di desa. Rahman duduk di teras,
Tubuhnya masih lemah akibat malam-malam sebelumnya. Pikiran dan rasa takutnya bercampur menjadi satu. Apakah ia benar-benar bebas dari kutukan kebun kelapa? Atau ini hanyalah ketenangan sesaat sebelum bencana berikutnya? Makramlah duduk di sampingnya, menatap kebun yang gelap. Wajahnya pucat tapi tenang. Rahman, malam ini kau harus membuat keputusan. Kau bisa lari dari kampung ini, atau menghadapi arwah itu sekali dan untuk selamanya. Rahman menelan ludah. Ia tahu, lari bukan pilihan sebenarnya. Arwah itu sudah mengenalnya, menempel pada darah dan keberanian yang pernah ia tunjukkan. Kembalinya arwah. Tepat tengah malam, terdengar suara langkah berat dari kebun. Duk, duk, duk. Suara itu bergema hingga menembus rumah, membuat jantung Rahman berdetak kencang. Dari kegelapan, sosok perempuan itu muncul. Kali ini lebih jelas, lebih menyeramkan. Rambutnya basah dan acak-acakan, wajahnya pucat dan busuk, gigi patah terlihat jelas. Di tangannya, ia memegang kelapa retak yang meneteskan darah, sementara di sampingnya tampak bayangan kepala manusia, tanda bahwa arwah itu kini kembali mengumpulkan korban. Rahman berdiri tegak, menggenggam parang kecil. Ini, sudah selesai malam ini, bisiknya, berusaha menenangkan diri. Makramlah meletakkan tangannya di pundak Rahman. Kau harus menghadapi dia, Rahman. Sekali kau menatap matanya dengan niat menolak, kau bisa memutus kutukan itu. Tapi jika ragu, kau akan menjadi pengganti selamanya. Konfrontasi terakhir. Rahman melangkah ke kebun, hati berdebar. Tanah basah dan akar pohon kelapa seolah hidup, menahan setiap langkahnya. Sosok perempuan itu menatapnya, menunduk perlahan, lalu menatap lurus ke matanya. Seketika, dunia Rahman terasa membeku. Hanya ada dua mata hitam pucat yang menatap langsung ke jiwanya. Ia merasakan tarikan yang begitu kuat, seakan kepalanya hendak dicabut dari leher. Tapi kali ini, Rahman berani. Dengan suara bergetar namun tegas, ia berucap, "Pergilah. Aku bukan milikmu." Arwah itu menjerit, suara bercampur tangisan dan tawa panjang yang menggema di seluruh kebun. Angin berputar liar, daun kelapa berdesir keras, dan hujan mulai turun deras. Rahman tetap menatapnya, hatinya dipenuhi keberanian. Perlahan, arwah itu mulai menghilang, tubuhnya melebur menjadi kabut tipis, hingga akhirnya lenyap sepenuhnya. Damai yang penuh misteri. Rahman tersungkur di tanah, napasnya terengah-engah, tubuhnya lelah. Makramlah menghampirinya, menepuk punggungnya. Kau berhasil, Rahman. Arwah itu pergi, setidaknya untuk saat ini. Kau selamat. Namun ketika Rahman menoleh ke arah kebun, ia menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Salah satu pohon kelapa tertua, batangnya retak, dan di celahnya terlihat kelapa berdarah yang baru. Makramlah menghela napas. Kutukan ini tidak pernah hilang sepenuhnya. Arwah itu bisa kembali suatu hari nanti. Setiap keturunan, setiap orang yang melanggar kebun bisa menjadi korban berikutnya. Rahman menunduk, menyadari bahwa meski selamat, ketenangan sejati mungkin tidak akan pernah ada. Ia berjalan kembali ke rumah, langkahnya berat, tapi tekadnya kini jelas. Ia tidak akan pernah menebang kelapa di kebun itu lagi, dan akan menjaga rahasia kebun agar orang lain tidak menjadi korban. Di kejauhan, kabut malam menutupi kebun kelapa, dan dari balik bayangan, terdengar bisikan lirih yang hampir tak terdengar. Rahman, sampai jumpa lagi. Malam itu, Riau tetap sunyi. Tapi bagi siapapun yang tahu cerita itu,
kebun kelapa tua itu akan selalu menjadi tempat di mana arwah menunggu korban berikutnya.